Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya berkunjung di kantor Peltek Pelayanan Teknik Pabrik Gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, kantor Peltek ini membawahi dok loko traktor dan garasi atau mobil. Saya kesini untuk coba melihat-lihat peta jalur lori Pabrik Gula Jatiroto Lumajang. Infonya ada di dalam kantor Peltek ini. Oke. Perbandingan 1:10.000. Namun ini lebih terkesan terkotak-kotak teman-teman. Kalau yang di depan itu kan lebih realistis karena ngeblat dari peta, dari map. Jalur yang sudah ditutup dengan isolasi ini sudah nonaktif. Nah, yang putih-putih ini sudah nonaktif dan dicabut relnya teman-teman. Tinggal ini yang masih aktif per musim giling tahun 2023. Nah, benar ya, yang ke Semboro ini. Di Genitri Kidul ada rel yang ke arah timur, ke arah PG Semboro. Namun di sini cuma terlihat langsung tegak lurus saja percabangannya. Kalau di sana kan ada kelihatan whistle-nya melengkung ya, berbelok melengkung. Nah, kalau di sini seperti gambaran tangan biasa. Tapi tidak apa, ini juga melengkapi referensi. Pabrik gulanya di sini. Kita shoot dari jauh dulu. Nah, dari sini kelihatan teman-teman yang sudah nonaktif, yang ditutup isolasi putih-putih ini. Betapa besarnya, luasnya jaringan rel pabrik gula Jatiroto dulu, bercabang kemana-mana dan saling terkoneksi. Jalur yang terkoneksi dengan pabrik gula Semboro yang pertama di sini teman-teman, yang ada di Genitri Lor. Ini ada jalur yang ke arah PG Semboro, namun sudah nonaktif dan dicabut relnya via Rawa Tengah. Dan dulu saya juga pernah memvideokan jalur nonaktif yang ke arah sini hingga sampai jembatan yang runtuh. Nah, ini lokasi viaduct crossing jalur lori atas bawah. Crossing bagian atas viaduk ya. Mengarah terus ke timur. Ini dulu adalah ke wilayah kebun pabrik gula Semboro di sekitar Rawa Tengah. Jadi jalur ini dulunya terkoneksi ke PG Semboro juga. Link videonya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Dan yang tersisa yang terkoneksi antara jalur kereta lori pabrik gula Semboro Jember ke pabrik gula Jatiroto Lumajang yaitu ini. Jalur yang berada di sekitar daerah Genitri Kidul. Ini via Pondok Jeruk. Oke, mulai melewati jembatan, kereta lori lintas pabrik gula, lintas kabupaten ini. Jalur double track yang diagonal ini berakhir di sini di daerah Rojopolo. Nah, di sini ada percabangan ke arah utara, mentok sampai sini. Yang dulu saya pernah videokan judulnya rel tanpa batu balas. Nah, setelah ini jalurnya single track, lurus ke arah barat daya.
Nah, yang jalur yang terakhir aktif ke arah selatan, yang ini ke arah daerah Rowokangkung. Yang sini. Dulunya bisa ke arah selatan, mendekati Yosowilangun. Sekarang saat jalur lori ke arah selatan terakhir ya ini di Rowokangkung. Padahal tahun 2023 saat jalur lori masih aktif terakhir di pabrik gula Jatiroto, ini dari 3 percabangan barat pabrik ke arah utara sedikit lalu terus ke arah barat. Di ujung sini masih aktif teman-teman, saya hunting terakhir itu. Dan lokasi crossing yang ada di tepi jalan raya Jember Lumajang itu di sini teman-teman. Nah, crossing ada di sini. Di sini dulunya ada crossing rail teman-teman. Ada jalur yang lurus ke arah timur sana, crossingnya di sini, dan juga ada yang mengarah ke utara, dan tentunya yang terus mengarah ke barat melewati depan pos polisi Sukosari ini. Terlihat di sana ada kereta lori. Nah itu ada kereta lori di kebun tebu di seberang sana. Ke arah utara bisa ke Randuagung dan berakhir di Ledok. Nah, jalur Gedang Mas ini yang melipir jalur kereta api. Inilah jalur lori pabrik gula Jatiroto saat terakhir aktif pada musim giling tahun 2023. Jalur yang ditutup isolasi putih itu adalah jalur yang sudah dicabut. Di sini tercatat panjang rel total 276.000 sekian meter. Sama aja dengan 276 km. Jarak itu melampaui jarak antara stasiun Ketapang Banyuwangi ke stasiun Kota Lama Malang. Memang jaringan rel lori ini sangat panjang karena jalur lori itu bercabang-cabang. Kalau ditarik garis lurus, diilustrasikan jarak antar stasiun kereta api, ya memang segitu. Namun sayang sekarang semua telah sirna. Pabrik gula Jatiroto terakhir menggunakan angkutan kereta tebu pada musim giling tahun 2023. Sekarang saya akan melihat peta yang lain. Sebenarnya ini sama saja, namun peta yang kedua ini terlihat lebih realistis karena sesuai dengan kondisi realnya. Garis merah itu adalah jalur lori aktif per tahun 2023. Nah, ini lokasi pabrik gulanya. Ke arah barat bercabang 3 arah. Ya, ini keterangannya. Batas Persil. Persil ini perumahan karyawan pabrik gula yang ada di daerah. Lalu jalur lori yang garis merah itu. Rel yang tersisa update per bulan 11 tahun 2023 yang aktif 61.500 meter. Dari panjang awalnya yang ada di sana itu 276.000 sekian meter. Nah, yang merah ini yang masih aktif, teman-teman. Selain itu tidak aktif. Saya pernah hunting di sini, di ujung barat sini. Dan sekarang relnya ini sudah habis. Mulai dari percabangan ke arah utara hingga ke barat sini sudah habis. Putus di sini relnya. Ya, ternyata sampai sebatas ini teman-teman. Link videonya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi.
Nah, ini yang diagonal. Jalur double track diagonal berakhir di sini. Nah, lalu ada percabangan ke arah kanan ke arah kiri. Nah, video terbaru saya hunting di jalur nonaktif ini yang ke arah utara ini. Di tengah-tengah jalur rel ini sudah dibangun tiang lampu penerangan jalan. Berarti sudah nonaktif lama sekali, tapi jalur relnya masih utuh. Link videonya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Nah, benar, ini adalah jalur yang terakhir aktif arah selatan, jalur daerah Rowokangkung. Saya juga pernah update ke sana saat masih aktif dan sudah nonaktif. Link videonya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi, teman-teman. Nah, untuk lokasi jalur yang terkoneksi pabrik gula Semboro ada di sini. Nah, saat lokomotif pabrik gula Jatiroto berdinas di pabrik gula Semboro melewati jalur ini, saya juga pernah merekam videonya. Sekarang kita mengikuti diesel milik Jatiroto nomor 19. Sekarang kita melewati jembatan. Linknya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Betapa mengesankannya jalur kereta tebu pabrik gula Jatiroto saat masih aktif semua, teman-teman. Pasti banyak wesel, banyak jalur segitiga, banyak crossing atau perempatan rel. Lalu ada yang bertemu dengan jalur kereta api. Nah, di lokasi ini ada crossing antara jalur 700 mm pabrik gula Jatiroto dengan jalur 1067 mm kereta api. Namun jalur itu sudah lama sekali nonaktif. Nah, saya juga pernah hunting jalur nonaktif ini. Nah, di segitiga ini yang ada rel di tengah jalan, itu lokasinya di sana. Link videonya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi, teman-teman. Lalu di sebelah utaranya lagi ada jalur segitiga lagi. Nah, ini yang ke arah kanan, ke arah timur. Itu jalurnya melipir dengan jalur kereta api. Rel bed bekas jalur rel kereta tebu yang saya maksud adalah yang berbelok ke kanan ini, lalu melipir sejajar dengan jalur kereta api. Link videonya juga ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Pokoknya kalau di layar teman-teman tidak muncul linknya, berarti ada di deskripsi, teman-teman. Karena maksimal link yang bisa ditampilkan di video itu hanya maksimal 5 link. Mas, ini panjang terakhir ini Mas ya, per tahun 2023 ya? Ya, itu tuh. Ini saya ngomongnya pakai Google Earth. Berarti dari 276.000 sekian meter, sisanya yang aktif 61.000 sekian meter, super aktif. Wah, ada super aktif Mas ya? Ya. 44.000 meter. Super aktif itu berapa Mas? Ini ya, yang jalan yang tiap hari baru ya. Lalu kita lihat bagian-bagian atau contoh alat-alat rail ban. Nah, dari atas itu ada las plat. Nah, lalu di sebelah kanannya ada las baut. Bagian bawahnya mur baut. Lalu di sebelah kiri ada klem plat. Lalu sebelah kanannya klem baut. Dan di bagian bawahnya ini adalah bantalan besi. Nah, dan paling bawah bantalan kayu. Oh, ini kayu ya? Oh iya, kayu. Dan bagian kanan ini tidak asing. Ini
paku rel. Dan di sini ada 4 macam ukuran rel. Ada yang rel 70 per 10 kg, 70 per 12 kg, 80 per 14 kg, lalu yang paling besar ini rel SS R2 T110 mm. Kita lihat untuk daftar lokomotif yang ada di pabrik gula Jatiroto. Inventaris alat berat yang sebelah kiri ini traktor, ini lokomotif. Ini lokomotif diesel teman-teman ya, yang uap tidak termasuk di sini. Ini daftar per tanggal 15 bulan 4 tahun 2023. Lokomotif kecil nomor 1 itu buatan Karya Agung. Lalu Hokuriku nomor 26 ini dari lokomotif XPG Kanegoro Madiun. Dan Hokuriku nomor 24 ini Hokuriku yang pakai rem angin. Nomor 23 Keiyashima. Nomor 25 Keiyashima dari XPG Pajarakan. Nah, ini daftarnya ada 22 lokomotif diesel. Ini yang tercatat aja teman-teman. Masih ada beberapa lokomotif diesel yang belum tercatat. Mungkin yang sudah nonaktif agak lama. Lokomotif kecil nomor 01 itu buatan tahun 2009. Untuk Hokuriku semuanya buatan tahun 1976 kecuali yang Hokuriku yang baru yang memakai rem angin nomor 24 ini tahun 1981 dengan horsepower 156. Kalau Keiyashima-nya ini 81, horsepower-nya sama. Nah, ini yang paling muda selain yang Karya Agung adalah nomor 26, yaitu Hokuriku XPG Kanegoro. Ini tahun 1982. Horsepower-nya lebih kecil, 130. Ya, karena lokomotifnya agak kecil teman-teman. Hanya memiliki 2 pasang roda berpenggerak. Yang bintang ini mungkin yang super siap mas ya, yang ada bintang-bintangnya. Yang 80%. Ini tinggal Servis kecil ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 lokomotif yang super siap teman-teman. Artinya hanya perawatan kecil, 80%. Nah, ini sepertinya daftar masinisnya teman-teman. LD loko diesel berarti mas ya? Loko diesel nomor 7. Nah, ini Mas Yopi. Loko diesel nomor 12 Mas Rozi. Nah, ini Pak Ribut yang dulu pernah saya wawancara di Dok Loko, yang orangnya botak, yang orangnya juga sempat bilang kalau pabrik gula Jatiroto bakalan nonaktif angkutan kereta tebunya. Informasinya kan rel mau nggak dipakai sama bumi ya. Jadi kalau hujan-hujanan gini. Oke, jadi seperti ini jalan-jalan saya ke kantor Peltek pabrik gula Jatiroto Lumajang teman-teman. Dan saya akhiri video ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.